Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Niketut Mediana dengan NIM 24095111178 dan saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan identifikasi bakteri praktikum 1 sampai dengan 4. Untuk pelaksanaan program case-based learning ini sendiri, itu terdiri dari beberapa tahapan, yaitu praktikum pertama, mengenai pengenalan alat laboratorium, pembuatan media, dan isolasi bakteri. Praktikum 2 mengenai pewarnaan gram. Praktikum 3 mengenai uji biokimia dan uji gula-gula serta uji katalase. Dan praktikum 4 mengenai uji sensitivitas kuman. Untuk latar belakangnya sendiri itu adalah pada salah satu peternakan ayam ditemukan beberapa ekor ayam yang menunjukkan gejala klinis berupa lemas, nafsu makan menurun, serta feses encer berwarna kehijauan dengan bau yang menyengat. Berdasarkan kondisi tersebut, dicurigai adanya infeksi bakteri pada saluran pencernaan ayam. Untuk mendukung proses diagnosis, dilakukan pengambilan sampel berupa feses ayam yang mengalami diare. Sampel tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan serangkaian pemeriksaan mikrobiologi yang meliputi isolasi bakteri, pewarnaan gram, uji biokimia, dan uji sensitivitas antibiotik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis bakteri penyebab infeksi secara tepat, serta menentukan antibiotik yang efektif untuk pengobatannya. Di sini saya akan lanjut membahas mengenai praktikum 1, itu mengenai pengenalan alat lab, pembuatan media, serta isolasi bakteri. Di sini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat media. Jadi media yang digunakan itu ada media mekanki agar dan nutrien agar. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mekanki agar yaitu yang pertama ada pepton, 2 laktose, bile salt atau garam empedu, sodium chloride atau NaCl, neutral red itu sebagai indikator pH, kristal violet, agar, aqueous, dan pH disesuaikan ke 7,1. Sedangkan untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat nutrien agar yaitu yang pertama ada pepton, 2 beef extract, NaCl, agar powder, aqueous atau air suling, dan pH disesuaikan menjadi 6,8 sampai 7,4. Di sini saya lanjut untuk pembuatan media. Jadi pembuatan media pada mekanki agar yaitu yang pertama, campur semua bahan di dalam 500 sampai 700 ml air suling, aduk hingga homogen. Lalu tambahkan air hingga volume total 1000 ml. Lalu panaskan hingga mendidih perlahan agar larut total. Jangan diautoklavkan terlalu lama karena dapat merusak zat selektif seperti kristal violet. Lalu cek dan sesuaikan pH ke 7,1. Lalu sterilisasi dengan autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dinginkan hingga kurang lebih 45-50 derajat Celcius. Lalu tuangkan ke cawan Petri steril. Lalu biarkan mengeras dan simpan di suhu dingin sebelum digunakan. Lanjut untuk pembuatan media nutrien agar. Yang pertama, masukkan pepton, beef extract, dan EaCl ke dalam 500 ml air suling, aduk hingga larut. Tambahkan bubuk agar dan aduk rata. 3. Tambahkan air hingga 1000 ml total. Panaskan sambil diaduk hingga agar larut sepenuhnya, biasanya sampai mendidih perlahan. Lalu cek pH sesuaikan dengan NaOH atau HCl jika perlu. Target pH-nya itu sendiri adalah 6,8 sampai 7,4. Lalu sterilisasi di autoklav pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lalu dinginkan hingga kurang lebih 45-50 derajat Celcius. Lalu tuangkan ke cawan Petri steril kurang lebih 15-20 ml per cawan. Lalu biarkan mengeras dan simpan di kulkas jika tidak langsung dipakai. Di sini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk isolasi bakteri. Di sini ada Bunsen burner, loop inokulasi, media. Di sini kami menggunakan 2 media, yaitu media umum, nutrien agar, dan media khusus, yaitu mekanki agar. Setelah itu ada inkubator, dan yang terakhir ada autoklav. Di sini untuk prosedurnya itu, yang pertama sterilkan jarum OC hingga panas, lalu biarkan dingin.
Lalu setelah itu ambil sampel bakteri pada feses yang sudah ada dengan menggunakan jarum OC yang sudah steril. Goreskan jarum OC yang sudah berisi sampel pada media agar yang sudah ada dalam cawan Petri dengan menggunakan teknik strict culture. Lalu tutup cawan Petri. Setelah itu ulangi juga dengan cara yang sama pada media mekanki agar. Lalu masukkan cawan Petri tersebut ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius lalu didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah didiamkan selama kurang lebih 24 jam, berikut hasil dan pengamatannya. Pada media nutrien agar, koloni tampak berbentuk bulat dengan tepi rata, permukaan halus, dan warna putih keabu-abuan. Koloni berukuran sedang, bersifat opak atau tidak tembus cahaya, dan tidak menunjukkan pigmen khas atau hemolisis. Tekstur koloni tampak lembek dan mudah terangkat, mencirikan koloni bakteri non-patogenik yang tumbuh optimal di media umum. Pada media selektif diferensial, seperti mekanki agar, koloni tumbuh dengan warna merah muda, yang menandakan bahwa bakteri mampu memfermentasi laktosa dan menurunkan pH medium, yang menyebabkan perubahan warna indikator. Untuk pembahasannya sendiri, isolasi dilakukan menggunakan media nutrien agar dan mekanki agar untuk mengamati karakteristik pertumbuhan bakteri. Pada media nutrien agar, koloni tampak bulat, putih keabu-abuan, permukaan halus dan opak, atau tidak tembus cahaya yang merupakan ciri umum dari bakteri gram negatif. Pada media mekanki agar, koloni berwarna merah muda menunjukkan kemampuan memfermentasi laktosa. Mekanki agar bersifat selektif terhadap gram negatif dan diferensial terhadap fermentasi laktosa. Hasil ini mengarah pada dugaan bahwa isolat merupakan bakteri gram negatif fermentatif. Kemungkinan besar adalah Escherichia coli. Lanjut untuk praktikum 2 yaitu mengenai pewarnaan gram. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama Bunsen burner, yang kedua ada loop inokulasi yang berbentuk bulat, setelah itu ada objek glass, pipet tetes, rak pengecatan preparat, mikroskop, isolat bakteri, aquades, alkohol, reagen pewarnaan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada kristal violet, yang kedua ada lugol, yang ketiga ada alkohol aseton, dan yang keempat ada safranin. Setelah itu ada air mengalir, dan yang terakhir ada minyak imersi. Untuk prosedurnya dapat dilihat pada video berikut. Yang pertama, sterilisasi objek gelas dengan menggunakan alkohol. Lalu ambil aquades dengan menggunakan pipet tetes, lalu teteskan pada objek gelas. Setelah itu sterilkan OC di atas api Bunsen, lalu ambil bakteri dari koloni pada isolat bakteri yang sudah ada dengan menggunakan jarum OC steril. Lalu letakkan bakteri yang sudah diambil di atas objek gelas yang sudah berisi aquades, lalu ratakan. Setelah itu lalu lakukan fiksasi dengan cara melewatkan atau mengangin-anginkan. Setelah itu siapkan preparat yang sudah berisi sampel bakteri dan juga siapkan reagen pewarnaan gram. Di sini yang pertama pewarnaan dengan menggunakan kristal violet, teteskan satu tetes kristal violet pada bagian yang difiksasi, lalu tunggu selama 1 menit. Lalu setelah itu cuci preparat dengan air yang mengalir secara perlahan. Jadi untuk cara pencuciannya itu jangan dicuci pada bagian yang difiksasi, jadi pada bagian pinggir preparatnya saja. Setelah itu lanjut pewarnaan dengan menggunakan lugol. Sama seperti tadi, tetesi kembali preparat dengan menggunakan lugol, diamkan selama 1 menit, lalu dicuci kembali. Setelah itu tetesi kembali preparat dengan menggunakan alkohol aseton, lalu diamkan selama 30 detik dan dicuci kembali. Lalu di sini pewarnaan yang terakhir itu menggunakan safranin seperti tadi, tetesi kembali preparat dengan menggunakan safranin, lalu diamkan selama 1 menit, lalu dicuci kembali. Jika sudah, lalu tetesi preparat dengan menggunakan minyak imersi dan lakukan pengamatan dengan mikroskop. Di sini untuk hasil dan pengamatannya, di sini pada media nutrien agar, pada bakteri dari koloni nutrien agar itu bersifat gram negatif dengan bentuk batang atau basil dan susunan monobasil. Pada media mekanki agar yang pertama, itu sifat gramnya sama seperti pada nutrien agar, sifat gramnya negatif, bentuknya batang atau basil dengan susunan monobasil atau batang tunggal. Dan untuk pada media mekanki agar yang kedua ini sepertinya terdapat kesalahan dalam kami pembuatan preparatnya sehingga tidak terlalu terlihat jelas bakterinya. Dan pada saat kami pengamatan di bawah mikroskop ini hanya terlihat debu atau kotoran dari mikroskopnya saja. Lanjut ke pembahasannya, hasil pewarnaan gram menunjukkan bahwa isolat bakteri bersifat gram negatif berbentuk batang atau basil dengan susunan monobasil atau batang tunggal. Ini menandakan bahwa bakteri memiliki dinding sel dengan lapisan peptidogligan tipis dan membran luar yang mengandung lipopolisakarida atau LPS. Ciri ini umum ditemukan pada anggota famili Enterobacteriaceae yang banyak hidup di saluran cerna. Lanjut ke praktikum 3 itu mengenai uji biokimia dan gula-gula serta uji katalase. Alat dan bahan yang digunakan di sini adalah yang pertama ada OC yang berbentuk bulat, setelah itu ada OC yang berbentuk jarum atau needle, setelah itu ada Bunsen burner, inkubator, isolat bakteri, media identifikasi di sini kami menggunakan media identifikasi TSIA, setelah itu SIM, MR, PP, SCA dan untuk uji gula-gulanya di sini kami menggunakan glukosa. Di sini dapat dilihat untuk prosedur uji biokimia dan uji gula-gulanya. Di sini yang pertama itu mengenai uji TSIA atau triple sugar iron. Yang pertama, panaskan OC yang berbentuk jarum, tunggu sampai dingin. Setelah itu ambil biarkan bakteri yang sudah ada dengan jarum OC-nya, dengan tusukan pada bagian tegak media, kemudian angkat, lalu usapkan dengan pola zigzag pada bagian miring media, dan diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Setelah itu di sini lanjut pada media SIM, itu yang pertama panaskan OC yang berbentuk jarum, tunggu sampai dingin, lalu ambil biakan bakteri, lalu tanam dengan tusukan pada media SIM, diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Untuk melihat ada atau tidaknya produksi indol, maka biakan bakteri dapat ditetesi dengan reagen Covax.
Lalu di sini lanjut pada media MR seperti tadi, panaskan OC yang berbentuk bulat, tunggu sampai dingin, ambil biarkan bakteri lalu tanam dengan mencelup-celupkan OC ke dalam media, lalu diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 24 jam. Setelah diinkubasi, biarkan bakteri dapat dideteksi dengan reagen FR. Setelah itu lanjut di sini pada media PP seperti tadi, panaskan OC yang berbentuk bulat, tunggu sampai dingin, lalu ambil biarkan bakteri lalu tanam di medianya. Setelah itu di sini untuk media simbol sitrat agar atau SCA. Setelah itu di sini ada uji gula-gula dengan menggunakan glukosa. Untuk tata caranya dapat dilihat pada layar. Di sini sudah terdapat videonya. Jadi di sini untuk pengamatannya pada media triple sugar iron agar atau SIA, di sini alkali selain positif, alkali bat positif, gas positif, H2S negatif. Setelah itu pengamatan pada media sulfide indol motility atau SIM. Untuk H2S atau sulfide itu negatif, indol positif, sedangkan motil juga positif. Di sini untuk reagen MR atau metal jet itu uji MR dinyatakan positif karena muncul warna merah setelah penambahan reagen MR. Di sini untuk reagen VP-nya itu, untuk uji VP itu negatif karena media tetap berwarna kuning dan karena media tetap berwarna kuning setelah penambahan reagen VP dan tidak ada perubahan warna. Pada media SCA atau simetri agar, itu uji SCA-nya itu negatif, karena media tetap berwarna hijau dan tidak ada perubahan warna. Untuk uji glukosa sendiri itu positif karena terdapat perubahan warna. Dan untuk gas sendiri itu positif karena pada tabung dirhamnya terdapat satu buah gelembung. Untuk pembahasannya, serangkaian uji biokimia dan fermentasi gula menunjukkan hasil yang mendukung identifikasi bakteri. Uji TSIA atau triple sugar iron agar menghasilkan reaksi alkali-alkali dengan gas positif dan tanpa pembentukan H2S yang menunjukkan fermentasi glukosa tetapi tidak dengan laktosa atau sukrosa. Uji SIM menunjukkan indol positif, motilitas positif, dan H2S negatif yang mendukung kemampuan bakteri mendegradasi tryptophan dan bersifat motil. Uji MR positif dan VP negatif mengindikasi bakteri menggunakan jalur fermentasi asam campuran. Uji sitrat negatif yang menunjukkan bahwa isolat tidak dapat memanfaatkan sitrat sebagai sumber karbon utama. Lalu pada fermentasi glukosa positif dengan gas juga menunjukkan metabolisme aktif terhadap gula sederhana. Kombinasi hasil ini mengarah pada identifikasi isolat sebagai Escherichia coli, bakteri gram negatif yang umumnya indol positif, motil, MR positif, dan mampu memfermentasi glukosa dan gas. Di sini saya lanjut untuk alat dan bahan pada uji katalase. Yaitu yang pertama ada Bunsen burner, yang kedua ada loop inokulasi, objek glass, isolat bakteri, dan hidrogen peroksida. Di sini untuk prosedur uji katalasenya, yang pertama sterilkan objek glass dengan menggunakan alkohol. Lalu teteskan hidrogen peroksida H2O2 dengan konsentrasi 3%. Setelah itu ambil koloni bakteri dengan menggunakan OC yang berbentuk bulat atau loop. Setelah itu oleskan koloni bakteri yang sudah diambil pada objek glass. Amati reaksi yang terjadi, apakah terlihat pembentukan gelembung atau tidak. Di sini untuk pengamatannya, setelah ditambahkan hidrogen peroksida atau H2O2 dengan konsentrasi 3%, tidak muncul adanya gelembung pada permukaan koloni bakteri yang menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas enzim katalase. Yang otomatis bahwa untuk uji katalase sendiri itu menandakan negatif. Pembahasan, hasil uji katalase menunjukkan negatif ditandai dengan tidak adanya gelembung saat ditetesi dengan larutan hidrogen peroksida. Hal ini agak tidak lazim untuk Escherichia coli yang umumnya katalase positif. Namun bisa terjadi akibat kondisi isolat yang lemah atau faktor teknis saat pengujian. Hasil ini tetap perlu dicermati dan dapat dibandingkan dengan literatur atau isolat kontrol. Di sini saya lanjut menjelaskan mengenai praktikum 4 mengenai uji sensitivitas kuman. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada Bunsen burner, yang kedua ada cotton swab steril, pinset, inkubator, biarkan bakteri murni. Di sini kami mendapatkan bakteri E. coli, Miller Hinton agar atau MHK, antibiotik pepper disk, alkohol dengan konsentrasi 70%. Di sini untuk prosedur penanaman antibiotik disknya sendiri, yang pertama ambil cotton swab steril, lalu ambil biarkan bakteri murni dan oleskan pada media. Setelah itu sterilisasi pinset di atas api Bunsen, lalu ambil antibiotik dengan menggunakan pinset. Setelah itu letakkan antibiotik tersebut di atas media dengan ketentuan amoksilin di tengah, ampicillin di pukul 12, pesitrasin di pukul 3, trimethoprim di pukul 9, dan kanamisin di pukul 6.
Setelah itu inkubasikan selama 24 jam atau seharian. Setelah diinkubasikan selama kurang lebih 24 jam, berikut pengamatannya. Pada antibiotik A atau amoxicillin itu dengan ukuran 20 mm dengan karakteristik susceptible. Setelah itu antibiotik B atau kanamycin ukuran 22 mm, karakteristik juga sama seperti amoxicillin yaitu susceptible. Setelah itu antibiotik C atau trimethoprim dengan ukuran 21 mm dengan karakteristik sama juga seperti amoxicillin dan juga kanamycin yaitu susceptible. Setelah itu untuk antibiotik D atau ampicillin itu dengan ukuran 11 mm untuk karakteristiknya itu adalah resisten. Setelah itu antibiotik E atau bacitracin dengan ukuran 0 mm atau tidak ada zona hambat dengan karakteristik sama seperti ampicillin yaitu resisten. Pembahasan. Pengujian sensitivitas antibiotik menunjukkan hasil amoxicillin 20 mm dengan kriteria sensitif, kanamycin sama dengan ukuran 22 mm, sensitif juga, trimethoprim dengan ukuran 21 mm juga sensitif, ampicillin dengan zona hambat 11 mm itu resisten, dan bacitracin itu tidak ada zona hambat atau 0 mm itu resisten. Hasil ini memperlihatkan bahwa isolat masih pekat terhadap beberapa antibiotik, terutama dari golongan aminoglikosida dan kombinasi tertentu, namun sudah menunjukkan resistensi terhadap ampicillin dan bacitracin. Pola resistensi ini penting untuk diperhatikan dalam konteks terapi antibiotik rasional, terutama pada kasus infeksi oleh bakteri enterik. Kesimpulan, berdasarkan hasil pewarnaan gram, isolat menunjukkan sifat gram negatif dengan bentuk basil dengan susunan monobasil atau batang tunggal yang sesuai dengan ciri bakteri dari famili Enterobacteriaceae. Uji biokimia menunjukkan reaksi indol positif, motilitas positif, MR positif, PP negatif, serta tidak mampu memanfaatkan sitrat dengan hasil SCA negatif. Hasil uji TSIA menunjukkan reaksi alkali pada selen dan bat dengan pembentukan gas tanpa produksi H2S. Selain itu, fermentasi glukosa positif dengan gas yang merupakan ciri khas Escherichia coli. Berdasarkan kombinasi morfologi dan profil metabolik, maka isolat ini diduga kuat merupakan Escherichia coli. Uji sensitivitas antibiotik menunjukkan bahwa isolat memiliki respons sensitif terhadap amoxicillin, kanamycin, dan trimethoprim. Sebaliknya, isolat menunjukkan resistensi penuh terhadap bacitracin dengan zona hambat 0 mm dan resisten juga terhadap ampicillin dengan zona hambat 11 mm. Pola ini mengindikasi bahwa isolat E. coli masih cukup responsif terhadap antibiotik golongan aminoglikosida dan sulfonamida, namun menunjukkan resistensi terhadap antibiotik tertentu yang lazim digunakan seperti bacitracin. Hal ini menunjukkan pentingnya pengujian sensitivitas sebelum memberikan antibiotik secara klinis, terutama dalam praktik kedokteran hewan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai laporan identifikasi bakteri dari praktikum 1 sampai dengan praktikum 4 mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya.